Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Iskara Maharani dengan NIM 2310503350. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Badan Usaha. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia adalah suatu kesatuan yuridis, ekonomis, dan teknis yang didirikan dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan atau laba melalui kegiatan produksi barang atau jasa. Badan usaha menggunakan modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam menjalankan usaha secara terus-menerus dan memiliki status legalitas formal sebagai dasar operasionalnya. Badan usaha juga dapat dianggap sebagai organisasi yang mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif dan efisien demi keuntungan. Selanjutnya ada macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatan usaha, yaitu ada ekstraktif, mengambil sumber daya alam seperti hasil hutan dan laut. Yang kedua ada agraris, berhubungan dengan usaha pertanian. Yang ketiga, perdagangan, usaha jual beli barang tanpa mengubah bentuknya. Keempat, industri, mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Yang kelima, jasa, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN, modal dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS, modal dimiliki oleh pihak swasta baik nasional maupun asing. Yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD, modal dan kepemilikan berada di pemerintah daerah. Selanjutnya ada badan usaha campuran, yaitu modal campuran antara pemerintah dan swasta. Selanjutnya, bentuk badan usaha yang sering ditemui. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu dioperasikan dan dimiliki oleh satu orang. Yang kedua ada firma, didirikan bersama oleh beberapa orang dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga ada CV, ada sekutu aktif yang mengelola dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Selanjutnya ada PT atau perseorangan terbatas, badan hukum yang memegang saham dan tanggung jawab terbatas. Selanjutnya ada koperasi, organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasi oleh anggota untuk kepentingan bersama. Yang terakhir ada yayasan, badan hukum yang bergerak pada kegiatan sosial, bukan mencari keuntungan. Selanjutnya ada macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negara, yaitu ada dua. Yang pertama domestik, penanaman modal dalam negeri, yang dimana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua ada asing, penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Selanjutnya ada tujuan utama, yaitu untuk mencari keuntungan atau profit sebagai orientasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan ini digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham. Selain mencari keuntungan, badan usaha juga memiliki beberapa tujuan lain yang berkaitan dengan fungsi sosial dan perekonomian, yaitu ada menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pembayaran upah, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga ada mendorong pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mempromosikan inovasi, dan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya ada bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama koperasi, adalah badan usaha berlandasan asas kekeluargaan yang dimiliki dan dioperasikan anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Didirikan secara perorangan atau badan hukum. Koperasi mengumpulkan dana dari anggota sebagai modal usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri. Ciri-cirinya meliputi kepemimpinan oleh anggota, kebijakan melalui rapat anggota, dan pengurus yang bertanggung jawab. Berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian negara
dinamisator pelayanan anggota dan masyarakat, peningkatan SDM, dan mitra pemerintah dalam pembangunan. Dengan modal yang berasal dari anggota dan pinjaman, fungsinya adalah membangun potensi ekonomi anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Yang kedua ada BUMN, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Perjan atau perusahaan jawatan, merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Selanjutnya ada Persero atau perusahaan perseroan, milik negara yang memiliki bentuk perusahaan terbatas, bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51%. Dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia, dalam membentuk suatu persero, Menteri mengusulkan suatu usaha tersebut kepada Presiden, lengkap dengan pengkajian yang telah didasari dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya ada Perum, perusahaan umum, merupakan perusahaan yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh negara, memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Yang ketiga ada BUMS. Seperti namanya BUMS, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis, yaitu badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing yaitu badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara. Selanjutnya ada CV, bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau dengan beberapa anggota yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. Dibagi menjadi dua jenis, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yang mengelola suatu perusahaan sekaligus memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sekutu pasif yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Kelebihan modal CV lebih besar dibanding firma. Kebutuhan modal mudah terpenuhi, pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko ditanggung bersama. Selanjutnya ada perusahaan perseroan atau PO, salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang, umumnya memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh individu sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Selanjutnya ada firma, merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa memiliki minimal anggota 2 orang. Anggota tersebut akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai yang tertera pada akta pendirian firma. Selanjutnya ada PT, salah satu jenis perusahaan yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik apabila memiliki sebagian besar saham yang ditanamkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur perihal PT, disebutkan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham atau bisa disebut juga sebagai persekutuan modal.
Sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.